Sejarah Jalan Pantura. Dikutip dari faktabanten.com, meski setiap tahunnya jutaan pemudik melintasi jalur pantai utara Pantura untuk berlebaran atau Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman. Seperti tradisi mudik pada Lebaran tahun 2018 ini yang baru saja berlangsung. Namun, di antara jutaan pemudik tersebut, bisa jadi tidak pernah menyadari kalau jalan yang mereka tempuh dari titik nol, Menara Bojong Anyer, Kabupaten Serang Provinsi Banten hingga Penarukan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur sepanjang 1228 km itu, dahulunya dibangun penuh dengan ceceran darah, keringat, dan mayat para pekerja paksa. Jalan Pantura Pulau Jawa yang kini dikenal masyarakat umum, dahulunya disebut Jalan Raya Pos atau De Grote Postweg yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Belanda Herman Willem H.W. Daendels. Atau pada eranya jalan tersebut lebih populer dengan sebutan Jalan Daendels. Selain Pantura, ada juga Jalan Daendels di Pulau Jawa. Satunya lagi adalah yang berada di pantai selatan. Meski tidak seramai yang di Pantura, Jalan Anyer Panarukan Pantura ini dibangun H.W. Daendels saat menjabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda antara 1008 dan 1811. Sementara Jalan Daendels di selatan sepanjang sekitar 130 km antara Cilacap dan Bantul, Yogyakarta, jalan ini dibangun A.D. Daendels pada tahun 1838 dan disebut Belangrijk-Wegen atau Jalan Raya Utama. Catatan sejarah hanya menyebut singkatan nama A.D. Daendels, tanpa nama lengkap. Bila melihat waktu pembangunannya, tentu dua orang bernama Daendels itu berbeda. Kedua Daendels tersebut juga hidup pada masa yang berbeda pula. Dari kepangkatan, H.W. Daendels mempunyai posisi lebih tinggi sebagai penguasa seluruh daerah jajahan di Hindia Belanda Nusantara sementara A.D. Daendels hanya berpangkat asisten residen yang membawahi beberapa kabupaten saja. Maka tak heran jika Jalan Daendels di Pantura yang lebih dikenal dan ramai sampai lebih dari 200 tahun setelah pembangunannya, menjadi jalur transportasi penting dan menjadi urat nadi perekonomian di Pulau Jawa. Dari catatan sejarah, H.W. Daendels pertama kali mendarat di Anyer pada tanggal 5 Januari tahun 1808 setelah ditunjuk oleh Raja Belanda Louis Napoleon, adik Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte pencetus revolusi Prancis, yang saat itu didaulat untuk menduduki Belanda. Maka jangan heran, kalau KUHP yang masih berlaku di Indonesia sekarang ternyata hasil adopsi dari Prancis. Saat itu, tugas utama Daendels ke Hindia Belanda adalah mempertahankan wilayah jajahan Hindia Belanda dari ancaman Inggris yang ketika itu sudah menguasai India dan Selat Malaka akan bermanuver ke arah selatan. Pada awal masa Daendels, jarak antara Anyer dan Batavia harus ditempuh dalam waktu 4 hari dan sama sekali tidak bisa dilalui jika musim hujan. Sementara itu, dari Bandung ke Semarang memerlukan waktu 10 hari, waktu yang sangat lama bagi seorang Daendels. Sebagai pimpinan tertinggi di Hindia Belanda, Daendels memerlukan transportasi yang cepat dan efisien, tidak hanya untuk kepentingan operasi militer, tetapi juga sebagai pendukung kegiatan ekonomi, terutama untuk mengangkut hasil perkebunan ke pelabuhan dan selanjutnya dibawa Belanda. Menurut Pramudia Anantatur dalam bukunya Jalan Raya Pos, Jalan Daendels pembangunan Jalan Raya Pos dari Anyer sampai ke Panurukan tersebut sebenarnya bukanlah pembangunan jalan baru, melainkan lebih tepatnya meningkatkan kualitas atau memperlebar jalan yang sudah ada sebelumnya yang dibangun oleh kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa.
Memang ada beberapa ruas jalan yang sama sekali dibangun baru, yaitu jalan yang menghubungkan Bogor dan Cirebon yang harus melewati daerah berbukit dan kabarnya merupakan pembangunan paling sulit dan memakan paling banyak korban jiwa. Jalan pos ini yang diawali di Banten, tepatnya dari ruas Anyer Batavia, dan menjadi awal penderitaan rakyat Indonesia yang dipaksa bekerja rodi. Puluhan ribu pekerja paksa dinyatakan meninggal akibat kelelahan dan penyakit. Setelah Anyer Bogor selesai, pembangunan pun dilanjutkan ke arah Bandung, Jatinagor, Sumedang, Palimanan, dan Cirebon. Dengan demikian, jalan antara Jakarta Batavia Bekasi, Karawang, dan Cikampek sebenarnya tidak termasuk dalam jalan yang dibangun oleh Deandels meski merupakan bagian dari jalur Pantura. Dari Cirebon, pembangunan atau peningkatan kualitas dan lebar jalan diarahkan ke Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendala, Semarang, Demak, Kudus, Pati, Rembang, Lasem, Pasuruan, Probolinggo, dan berakhir di Panarukan yang ketika itu merupakan pelabuhan penting di ujung timur Pulau Jawa. Deandels dulu dikenal kejam, ganas, dan bengis hingga mendapat julukan Jenderal Guntur, Marsekal Besi, dan Mas Galak, karena hanya membutuhkan waktu 1 tahun untuk merampungkan seluruh pembangunan jalan raya pos. Pada waktu itu merupakan sebuah prestasi luar biasa di Eropa. Hasil dari pembangunan tersebut, jarak antara Batavia yang sebelumnya harus ditempuh selama 40 hari berhasil dipangkas menjadi 7 hari. Selain memperlancar pergerakan militer Belanda, hasil bumi berkat tanam paksa cultur stelsel pun menjadi lebih mudah dikirim ke pelabuhan Cirebon. Namun, pembangunan jalan bersejarah itu harus dibayar mahal dengan ceceran darah dan air mata sekitar 15.000 pekerja yang menemui ajal karena tidak mendapat istirahat dan tidak diberi makan yang cukup atau disapu penyakit malaria. Menurut Pramudia, banyak di antara mereka yang tidak dikuburkan secara layak sehingga menyebarkan penyakit. Sampai sekarang, para ahli sejarah masih berdebat. Pada saat itulah, wabah malaria yang ketika itu merupakan pembunuh nomor 1 menyapu para pekerja yang dalam kondisi lemah akibat kurang istirahat dan tidak diberi makan secara layak. Setelah lebih dari 200 tahun menjadi urat nadi perekonomian yang penting di Pulau Jawa, Jalan Deandels seperti terlupakan dan perannya pun makin berkurang akibat adanya Tol Trans Jawa. Tersambungnya Tol Trans Jawa dari Merak sampai Surabaya dalam beberapa tahun ke depan akan membuat Jalan Deandels berubah menjadi monumen sejarah. Namun, saat mudik Lebaran maupun pada hari-hari penting lainnya, jalur Pantura tetap menjadi sangat penting bagi pemudik yang menggunakan sepeda motor karena mereka tidak boleh melewati tol. Seperti yang terlihat pada saat arus mudik dan arus balik Lebaran 2018, jalur Pantura seperti dikuasai oleh para pemudik sepeda motor. Puluhan ribu pemudik motor dari arah Jakarta dan sekitarnya, seperti menyemut saat beriring-iringan, kemudian mereka menyebar menuju berbagai daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Timur. Situasi yang hampir sama juga terjadi di jalur selatan. Akan tetapi, jalur selatan mempunyai karakteristik alam yang lebih menantang karena melewati daerah berbukit dan tebing, sementara jalur Pantura lebih monoton karena hanya berupa jalan lurus dan gersang. Opini Mimin terhadap sejarah. Dari cerita sejarah di atas, sejarah yang tertulis di buku pelajaran dijelaskan dengan gamblang bahwa bangsa asinglah yang sangat
berjasa terhadap bangsa ini karena mereka sebagai pemenang perang, maka mereka bebas sebebasnya menuliskan sejarah dan menanamkannya terhadap bangsa terjajah. Ya apa tidak? Ayo kawan melek sejarah, gunakan akal kalian, pikiran. Selama ini kita ternyata telah melupakan sejarah bangsa ini, digantikan sejarah buatan. Seperti saat ini terjadi, bangsa asing telah menancapkan taringnya berupa investasi yang dijor-jorkan oleh pemimpin bangsa. HD 2 kali terjajah, sejarah terulang. Dan sesuai dalam kitab suci, di mana zaman akhir adalah pemimpinnya orang bodoh, dan mau apa dikata. Seperti pemimpin bangsa kita yang ditakuti Insinyur Soekarno yang sangat berjasa, yang kemudian dikudeta karena Indonesia ini mau menjadi negara berdikari, bisa mandiri tanpa bantuan asing, akan tetapi dibuat isu yang akhirnya beliau jatuh. Ingat, sejarah dibuat oleh pemenang. Prinsip dualisme pro dan kontra, positif negatif, di tengah ada netral. Ayo kita menjadi netral agar bisa melihat semuanya. Hilangkan ego emosi, gunakan akal dan memaklumi. Salam waras, sampurasun.